lagi di podcast Guru Geografi untuk Pario. Nah, di kesempatan kali ini nih kita ada tamu-tamu spesial. Sebenarnya mereka juga teman-teman aku, makanya mereka bisa jadi spesial. Ada yang paling pinggir, yang paling depan, ada pemain futsal nih. Walaupun dia bentar lagi tanding, tapi dia masih sempat buat ngikutin podcast kita kali ini nih teman-teman. Perkenalkan, Dimas. Di belakangnya Dimas ada abang-abang kece yang lagi ulang tahun. Langsung aja ada Ali. Di belakangnya Ali nih, walaupun agak jauh dari kamera, cuman dia yang paling bersinar, yang paling keren, yang paling gokil, ada Agi. Nah, selanjutnya ada kakak-kakak di samping aku yang paling cantik, yang paling baik juga katanya, ada Hasna. Nah, katanya tuh pembahasan kali ini kita bakal ngebahas jamur ya. Iya. Makhluk kecil yang sebenarnya tuh penting banget buat ekosistem, buat kita semua. Cuman kadang tuh dilupain, benar gak? Benar. Oh, terus kira-kira bisa jelasin gak sih dampak kalau misalnya jamur itu punah? Bisa. Kita bisa nih ngejelasin. Temen-temen aku nih yang ini nih udah pada prepare kesini langsung mau ngejelasin tentang jamur, tentang apalagi tuh kita pembahasan kita apa sih hari ini? Banyak banget sebenarnya, ada tentang jamur, ada nanti kita juga bahas tentang hiu, makhluk-makhluk kecil liar juga, pokoknya bahas kita pembahasan kita banyak. Jadi siapa nih yang bakal kasih tahu dulu nih? Apa sih sebenarnya dampak kalau misalnya jamur itu nggak ada? Emang penting kalau misalnya jamur itu nggak ada? Oke, peran jamur dalam kehidupan sehari-hari dan juga ekosistem bagi seluruh makhluk hidup nih ya. Jamur itu merupakan organisme yang sangat penting dan juga sangat vital nih dalam ekosistem. Nah, meskipun seringkali nggak terlihat ataupun dianggap sepele sama masyarakat atau sama ekosistem lain, tapi jamur ini sangat memainkan peran penting. Nah, salah satunya sebagai dekomposer alami atau pengurai alami. Nah, jamur ini membantu mendaur ulang dari bahan organik dengan memecah sisa-sisa tanaman dan juga hewan yang mati menjadi nutrisi yang penting. Nah, contohnya itu ada nitrogen dan juga fosfor. Nah, tanpa jamur ini, siklus nutrisi alam juga bakal terganggu dan tanah juga akan kehilangan kesuburannya nih. Nah, selain itu, ada juga beberapa jenis jamur yang memiliki hubungan simbiotik dengan tanaman lain melalui mikoriza, di mana jamur ini juga membantu akar tanamannya menyerap lebih banyak air dan juga nutrisi. Nah, berarti dengan kata lain, jamur juga berperan penting dong dalam pertumbuhan tanaman. Bener banget nih. Nah, yang pada akhirnya itu jamur ini juga bakal mendukung kehidupan hewan dan juga manusia. Gak hanya itu, tapi banyak spesies jamur yang benar-benar digunakan sebagai bidang obat-obatan dan juga industri pangan. Dari antibiotik seperti kalian tahu ini kan penisilin. Nah, hingga ragi untuk membuat roti dan juga minuman. Ternyata jamur bisa jadi obat juga ya? Bener banget ya. Oke, selanjutnya ini itu ada dampak jika menahan jamur. Sekarang bayangkan jika jamur tiba-tiba punah atau jumlahnya sangat berkurang. Ini akan menyebabkan bencana ekologis yang tak terbayangkan karena peran jamur sebagai dekomposer keadaan mereka akan membuat bahan organik menumpuk tanpa terurai. Ini akan memperlambat siklus karbon dan nitrogen yang sangat penting bagi keberlangsungan ekosistem. Tanpa jamur, tanaman juga akan kesulitan tumbuh karena banyak di antara mereka bergantung pada mikroorganisme untuk Nutrisi itu stop. Sama jamur. Sama jamur kita. Tanpa jamur, tanaman juga akan kesulitan tumbuh karena banyak di antara mereka bergantung pada mikoriza untuk mendapatkan nutrisi. Berarti tanaman yang tumbuh lebih sedikit itu rantai makanannya akan terganggu kan, yang mengakibatkan penurunan populasi hewan herbivora yang pada gilirannya mempengaruhi predator di puncak rantai makanan. Dampaknya juga akan dirasakan oleh seluruh ekosistem, bahkan sampai manusia, termasuk di bidang pertanian, kesehatan, dan industri. Oh, manusia dapat juga dampaknya? Dapat dong, karena itu kan juga bisa, tadi yang pertama bisa untuk obat-obatan juga. Oh iya sih, benar. Nah, terus juga di sini
gua bakalan ngejelasin penyebab punahan dari jamur. Apa sih yang bisa menyebabkan jamur itu punahan? Kalian tahu gak? Tahu nih. Oh ya, oke, dulu kali sudah. Jadi salah satu faktor utama itu perubahan iklim. Jamur itu sangat sensitif terhadap perubahan suhu dan kelembapan, dari perubahan pola cuaca akibat pemanasan global dan lain-lain, yang bisa menghancurkan habitat alami mereka, terutama di daerah hutan hujan tropis dan zona dingin. Faktor lain juga ada loh, seperti polusi, terutama penggunaan pestisida yang menggunakan bahan kimia beracun yang sangat mencemari tanah. Bahan kimia tidak hanya merusak ekosistem tanah secara keseluruhan, tapi juga bisa merusak juga bisa merusak jamur secara langsung. Selain itu juga hilangnya habitat kan menjadi ancaman besar bagi populasi jamur. Pengembangan hutan besar-besaran mengakibatkan hilangnya area yang menjadi rumah bagi banyak spesies jamur, sehingga populasi jamur tersebut sangat menurun drastis. Berarti jamur penting banget ya ternyata buat keseimbangan alam. Walaupun dia kecil tapi dia sangat penting. Ya dia sering dilupain loh gitu, maksudnya kelihatannya nggak terlalu penting, padahal ternyata yang paling penting. Iya sih, padahal kayak semua orang kayak apa sih jamur gitu. Ya padahal bisa melindungi keberadaan jamur juga yang paling harus kita mulai aus ya. Nah gitu teman-teman, kalau pembahasan soal jamur udah dijelasin banget nih secara rinci sama teman-teman spesial kita kali ini. Tapi ada pembahasan selanjutnya, apa yang terjadi kalau misalnya hiu itu hilang. Ada pernah mikirin nggak kalau misalnya hiu itu hilang? Enggak sih. Enggak pernah sih kalau gue. Apa tuh? Apa tuh yang ada di pikiran lu? Kalau misalnya hiu hilang nih, terus apa nih yang ada di pikiran lu? Bakalan jadi Bang Ali. misalnya nih hiu mati, otomatis dia bakalan ngambang di atas dan dilihat banyak manusia. Oh iya, Oh, benar. Bisa meledak gitu guys sih. Nanti meledak kesian lagi dia. Beda di film. Jadi di situ pokoknya kayak manusia pasti bakalan ngerebutin hiu untuk mengambil sirip hiu, karena sirip hiu itu sangat penting juga ya kan. Iya, Bisa dimakan benar. nggak sih itu? Bisa. Kayaknya. Sama setahu gue kalau misalnya hiu itu hilang, itu juga bakal ngaruh di populasi ikan kecil. Karena populasi ikan kecil kan kalau nggak ada hiu tuh bakal lonjak banget tuh. Iya sih. Nah, bayangin kalau misalnya mereka habis makan plankton kecil yang jadi makanan ikan yang lebih besar juga. Kalau plankton habis, ikan-ikan yang lebih besar juga bakal kelaparan. Benar gak sih? Benar. Nah, terus kalau gitu hiu ada peran menjaga keseimbangan juga. Kira-kira bisa jelasin nggak apa sih sebenarnya? Jelasin secara rinci. Bisa ya. Terus hiu juga membantu menjaga keseimbangan populasi hewan laut lainnya loh. Misalnya hiu membantu mengurangi populasi ikan pari yang suka makan kerang. Kalau populasi ikan pari terlalu banyak, kerang bisa habis. Padahal kerang itu juga penting membuat menjaga kualitas air laut. Kalau kerangnya habis, air laut bisa juga keruh dan oksigennya terumbu karang juga bisa jadi terganggu nih. Selain itu ada loh mas. Jadi hiu kan juga punya peran penting dalam menjaga kesehatan terumbu karang loh. Kayak lo tau kan, hiu itu terbagi beberapa jenis. Nah untuk yang kali ini tuh hiu yang memakani ikan-ikan kecil yang sering menggerogoti terumbu karang secara berlebihan. Kalau misalkan nih hiu nggak ada, hiu punah ataupun hiu mati, terumbu karang kan udah pasti bakalan hancur lebur. Kalau misalnya ikan-ikan kecil akan menggerogoti secara berlebihan. Oh iya benar. Padahal terumbu karang itu kan kayak tempat tinggalnya ikan-ikan kecil, tempat berlindungnya ikan-ikan kecil. Kayak hutan ikan-ikan gitu Iya. ya. Karena ikan kan kagak ada tempat tinggal lagi. Betul tuh kata Jatir, kalau misalnya terumbu karang itu rusak, pasti kan ikan-ikan itu pada bingung mencari tempat untuk berlindung, tempat tinggalnya dan lain-lain. Nah, dampak dari kerusakan terumbu karang itu gak cuma dirasain sama makhluk hidup di lautnya saja nih, tapi juga sama kita manusia. Terumbu karang kan punya peran penting dalam melindungi pantai dari abrasi. Kalau nggak ada terumbu karang, pantai-pantai kita bisa habis kena hampasan ombak, gili,
Terus para wisata juga bisa terganggu juga. Siapa sih yang mau liburan ke pantai kalau pantainya rusak? Terus sih berarti di sini juga dari manusia juga mesti dijaga untuk menangkapkan ikan secara berlebihan gitu, entah pakai ngebom atau apalah gitu. Yang paling rawan itu ya, yang paling sering. Berarti bisa kita simpulin kalau ternyata dia juga punya peran krusial nih di ekosistem laut. Kalau hiu punah, dampaknya akan terasa banget. Gak cuma buat di kehidupan laut, buat kita juga bakal terasa banget ya ternyata. Aku baru tahu di sini nih. Berarti dari kita tuh lebih harus sosialisasi lagi tentang menjaga keseimbangan atau kelestarian ekosistem laut, terutama hiu yang udah kita bahas tadi. Jangan sampai nanti kalau misalnya sampai cucu kita malah udah nggak bisa menikmati keindahan ekosistem laut yang masih ada sekarang lagi. Setuju sih. Iya. Nah, segitu aja guys podcast pada hari ini. Teman-teman spesial kita kali ini udah pada sibuk nih, udah pada mau balik punya urusannya masing-masing. Yang ini mau tanding nih bentar lagi. Mau ngaji dulu, mau baca Quran. Wis, Ustaz Ali. keren. Terima kasih ya semuanya. Makasih juga buat teman-teman yang udah datang, sudah sempetin waktunya. Terima kasih bisa datang di lain episode, oke? Terima kasih semua. Sekian dari kami, sampai jumpa di podcast Gorio Geografi untuk Pak Iyo.